Di Indonesia kita mengenal dua musim ya, yaitu musim hujan dan musim kering. Namun belakangan kelihatannya musim ini sudah mulai mengalami pergeseran. Nah, hal ini merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim global. Salah satu faktor penyebab perubahan iklim global ini adalah adanya emisi karbon yang merusak atmosfer kita. Emisi karbon ini salah satu dihasilkan dari dunia pertanian, khususnya dalam hal ini dari budidaya padi. Saya tidak tahu apa itu karbon itu. Yang namanya karbon, gas metan, karena itu tidak bisa ditunjukkan bentuknya, maka kita tidak tahu. Berdasarkan hasil penelitian kami selama 3 tahun berturut-turut, ternyata kami bisa mendapatkan hasil bahwa dengan menerapkan irigasi berselang atau intermittent irrigation ini pada sistem budidaya padi, ternyata kita mampu memitigasi karbon hingga 70% lebih. Di sisi lain, yang tidak kalah penting sebetulnya buat petani adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Konsep kita bahwa padi itu bukan tanaman air, tetapi tanaman yang perlu air. Artinya kita harus memberikan padi itu air pada saat yang tepat. Tanah itu kita biarkan sampai cukup kering, dan bila perlu agak retak-retak atau pecah rambut, itu baru kita akan airi. Pengairan berselang ini banyak keuntungannya. Kita tanam padi seumur 5 hari, kita tidak perlu air. Kasih teman-teman yang belakangan. Tidak perlu lagi ada konflik masalah pembagian air. Kita masukkan odrok di pengendalian gulmanya, karena tanahnya digembur oleh odrok, gulmanya tenggelam. Setelah gulma tenggelam itu mungkin yang mengurai itu entah apa, jadi penyubur tanah. And when we have the right amount of organic materials, the right amount of minerals, and optimum amount of soil organic carbon, around 3 to 6%. At the same time, the right cation exchange capacity, then we certainly have pretty much optimum soil, the supporting growth of many diverse types of plants. Soil that are healthy also harbors many types of soil microbes. If the soil are healthy, what it does also supporting the life underground. These microbes will provide nutrients, secondary metabolites for the plants because they're forming symbionts. And the variety required for the plants are actually quite vast. Metan itu akan diproduksi jika ada dalam kondisi anaerob. Jadi ketika tanaman padi tergenang, cenderung di dalamnya itu adalah tidak ada oksigen, dan disitulah bakteri-bakteri yang berperan menghasilkan karbon, khususnya metan, melalui proses namanya metanogenesis itu akan diproduksi metannya, sehingga metan akan tinggi. Tapi ketika kita keringkan, maka oksigen akan masuk ke dalam tanah, dan proses itu tidak akan terjadi, sehingga produksi metan akan cenderung sangat turun. That's the purpose of our project in Bali. It's a big experiment to see if we can get a global market for selling carbon credits from the farmers of Bali and use that money to strengthen the traditional Subak system. So it's quite simple. It's just measure the emissions, prove it with satellites, and then channel the money when the credits are bought to the farmers, to the communities. Jumlah karbon yang kita kurangi itu sampai 70%. Tetapi dunia dengan metodologi ini, yang namanya intermittent irrigation ini, sudah diakui sekitar 50%. Nah, kalau 50% saja diakui, itu ekuivalen dengan 33 ton karbon yang bisa kita mitigasi per hektar per tahun. Kalau harga karbon sekitar $10, karena harga karbon itu sangat bervariasi antara 10 sampai $100, anggaplah yang kita paling rendah di $10, itu berarti per hektar itu bisa menghasilkan tambahan uang buat petani itu sekitar 3 juta. Saya sudah 2 tahun, berarti sudah 4 kali tanam padi dengan sistem ini. Dulu sebelum intermittent ini per hektarnya dapat padinya 6 sampai 7 ton.
Kalau sekarang setelah menerapkan intermittent ini peningkatnya lumayan sampai 25-30% lah. Itu berkisaran 9 sampai 10 ton per hektar. Di Bali itu ada 80.000 hektar sawah. Di Indonesia jutaan sawah. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, peran petani dalam hal memitigasi karbon itu tidak kecil, perannya sangat besar.